wafat Sayyidina Umar bin Khattab, ada di antara kisahnya itu di mana beliau bertentangan dengan, bukan bertentangan, artinya memberikan teguran kepada Rasulullah SAW di saat Rasulullah mengambil satu keputusan, di antaranya masalah tawanan. Rasulullah memberikan ada jaminan, lalu Sayyidina Umar menyuruh untuk dihukum mati. Akhirnya turun ayat membela Sayyidina Umar. Lalu yang kedua adalah kisah Abdullah bin Ubay bin Salul di saat mati disolatkan oleh Nabi Muhammad, lalu Sayyidina Umar menentang itu dan akhirnya ayat Al-Quran turun menjadi Sayyidina Umar. Artinya hikmahnya apa Bu ya? Artinya kan dikatakan Nabi Muhammad maksum, artinya tidak ada kesalahan-kesalahan, dan tapi kok ternyata ada beberapa kejadian yang seperti ini nih. Bagaimana cara memberikan penjelasan kalau ada yang bertanya seperti itu Bu ya? Baik. Jawabannya adalah bahwa Nabi pertama harus diyakini Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Satu. Yang kedua, ulama mengatakan Nabi boleh berijtihad. Nabi boleh berijtihad. Kemudian ijtihad Nabi selalu betul. Tidak pernah salah. Cuman kadang Allah memberikan petunjuk yang lebih benar. Itu harus dipahami ini. Bukan karena salah. Jadi bukan karena Nabi salah lalu disalahkan, tidak. Nabi diberi petunjuk yang lebih benar. Ijtihad Nabi benar. Nabi tidak pernah bersalah dalam ijtihad. Tapi Nabi diberitahu yang lebih benar. Pendapat Nabi benar. Kemudian turun muwafaqat. Muwafaqatnya itu adalah ide Sayyidina Umar yang dikukuhkan oleh wahyu. Ini bukan menyalahkan Nabi, karena Allah memberikan petunjuk kepada Nabi yang lebih benar. Bukan Nabi salah, tidak. Nabi tidak ada salah selamanya. Jadi Nabi selalu benar. Nabi ijtihad dan ijtihad Nabi benar. Hanya begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang lebih benar lagi. Jadi ijtihad Nabi adalah benar, tapi Nabi diberi petunjuk yang lebih benar. Dan ini banyak hal yang dilakukan Nabi oleh Allah diberi petunjuk yang lebih baik. Ada Sayyidina Umar atau ada banyak kisah-kisah Nabi melakukan ini ya Muhammad ini. Bahkan ada teguran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini, ternyata justru di balik ini hikmah. Kalau orang berpikir akan semakin yakin kalau Al-Quran ini bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah. Kalau memang dari karangan Nabi pasti nggak ada teguran. Kalau karangan Nabi nggak ada model-model kayak itu tadi. Nah, ini ngapain saya sebut-sebut nyalain saya kok? Nggak, tapi nggak, ini bukan. Karena Al-Quran adalah dari Allah sampai ada seperti itu. Ini adalah menunjukkan bahwasanya Al-Quran benar-benar bukan dari Nabi. Kalau ada dari Nabi nggak ada yang ada teguran-teguran untuk Nabi SAW. Tapi Nabi ditegur bukan karena salah. Jadi jangan ada keyakinan Nabi ditegur karena sebuah kesalahan. Apakah setiap yang ditegur selalu salah? Belum tentu. Tapi kadang diberi yang lebih baik. Bukan setiap teguran pasti salah. Sudah dijelaskan Nabi tidak bisa bersalah, ya sudah, kaidah ini dipakai, tidak akan bersalah. Kalau Nabi ditegur adalah bukan karena Nabi bersalah. Kisah Abbas wa Tawalla bukan karena Nabi adalah melakukan kesalahan, tapi diberi petunjuk yang lebih bagus oleh Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Maka banyak muwafaqat Sayyidina Umar itu termasuk, dan ini adalah termasuk tanda kalau beliau adalah dicintai oleh Allah. Banyak wahyu turun adalah pertama adalah dimulai daripada undak-undak Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan Sayyidina Umar dapat wahyu, tidak. Yang dapat wahyu adalah Rasul. Ada sebagian hamba yang seperti itu, diberi oleh Allah taufik. Jadi undak-undaknya didukung oleh wahyu. Dan bukan Sayyidina Umar saja, banyak sahabat yang lainnya. Cuma untuk Sayyidina Umar sangat banyak. Justru secara umum menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa Nabi benar-benar dari Allah, bukan di karangannya Rasulullah. Bukan Nabi ngarang. Kalau ngarang nggak disebut kisah itu Rasulullah. Ini keimanan. Tapi ingat, yang harus diyakini lagi, Nabi di saat ditegur oleh Allah bukan karena Nabi bersalah, akan tapi Nabi diberi petunjuk yang lebih baik lagi. Apa yang dilakukan Nabi benar, tidak ada salah. Bahkan tidak ada makruh semua yang dilakukan Nabi, biarpun pada akhirnya makruh untuk kita, itu babnya lain. Masalah kisah kencing berdiri dan sebagainya itu makruh tidak ada bagi Nabi. Semua yang dilakukan Nabi adalah sunnah dan kemuliaan, sebab Nabi adalah untuk jadikan suri toladan. Jadi jangan sampai ada mengatakan Nabi melakukan yang makruh. Apa? Kencing berdiri makruh. Nabi juga kencing berdiri makruh. Nabi kencing berdiri kejadian hanya sekali dua kali, dan ternyata justru kejadian kencing berdirinya Nabi ini untuk menunjukkan kalau kencing berdiri tidak haram. Tapi kebanyakan Nabi kencingnya duduk. Jadi yang sunnah itu Nabi berdiri menunjukkan kalau itu tidak haram. Makruh lain. Jangan sampai Nabi melakukan makruh. Anda salah faham tentang Nabi. Kurang ajar ini biasanya, ini sok belajar hadis ngaco akhirnya. Semua yang makruh saat ini Nabi makruh dong, begitu enggak. Tidak ada makruh bagi Nabi, tidak ada kesalahan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah.